Siap. Hawa dingin ini menyerang lagi. Apa yang salah denganmu? Tuan, apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Jangan sentuh saya. Ambil uangnya. Enya. Anda dalam kondisi seperti ini masih saja bersikap angkuh. Sebaiknya Anda simpan uang ini dan gunakan untuk biaya pengobatan Anda sendiri. Tuan, apakah Anda butuh bantuan saya untuk mengantar Anda ke rumah sakit? Saya sedang bicara dengan Anda. Apa Anda tuli atau bagaimana? Bunga matahari. Itu Anda. Saat racun es mulai menyerang, hanya kontak intim dengan wanita yang memiliki tanda lahir bunga matahari yang bisa memberikan kelegaan. Apa yang sedang Anda lakukan? Sudah lama sekali, sejak saya merasakan kehangatan ini. Sesuai dugaan, wanita ini bisa meredam racun es saya. Apa yang sedang Anda lakukan? Apa Anda sudah gila? Dasar cabul. Saya mohon maaf, Che Euchu. Kami datang terlambat. Wajah Anda. Pergi. Selidiki wanita ini. Ya, Ayah, Ibu, pria terkaya di Yicheng, Cumohan yang dikenal sebagai Yami Hidup, sedang mencari ke seluruh kota untuk seorang gadis yang berjualan di kios pinggir jalan. Aku yakin, gadis ini pasti telah menyinggung Yami Hidup. Dia akan menghadapi masalah besar. Bibi Sui. Caca, aku akan membantumu. Yang, kamu baru saja selesai kemoterapi. Kamu harus istirahat tahu, menghabiskan sepanjang hari di kios sampah dengan orang lemah yang sakit-sakitan, berkeliaran di sekitar rumah. Benar-benar nasib buruk. Jangan khawatir. Aku akan menyingkirkan kakak beradik itu sekarang juga. Tuan Mudahan, Anda akhirnya tiba. aku sudah membayar uangnya padamu. Gadis ini milikku sekarang kan? Dia milikmu, dia milikmu. Bawa dia pergi segera. Hanjian. Apa yang sedang kalian lakukan? Xiaoyin, orang tuamu meninggal saat kau masih kecil. Paman Sui. Jika kau tidak menikah, apakah kau akan menjadi benalu seumur hidupmu? Paman, Bibi, aku tidak mau menikah dengannya. Tuan Mudahan adalah pria yang berstatus. Baginya untuk menyukaimu, kamu seharusnya bersyukur. Semua orang tahu, istri-istrinya terdahulu. Semuanya tewas dianiaya olehnya. Kalau kalian ingin menikah dengannya, kalian saja yang pergi. Setelah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan seseorang yang mau membayar harga tinggi. Apakah giliranmu untuk memilih-milih? Aku tidak mengandalkan kalian untuk membesarkanku. Kamu
Rumah ini diwariskan kepada kami bersaudara oleh orang tua kami. Kalianlah yang selama ini menempatinya. Selama bertahun-tahun ini, biaya sekolah kami dan biaya hidup, semuanya aku hasilkan dari bekerja di kiosku. Kau punya nyali juga. Kau orang pertama di kota ini yang berani menolakku, Han Jian. Apa kalian semua sudah bosan hidup? Tuan Muda Han, bawa bocah ini kembali ke tempatmu hari ini. Setelah kamu kembali, lakukan apapun yang kamu mau dengannya. Kalian begitu menikmati dipermainkan seperti itu. Kenapa tidak kalian saja yang pergi? Siapa yang mau menikah dengan orang rendahan seperti itu? Jalan. Apa katamu? Jangan sentuh kakakku. Kau cukup liar juga ya. Aku akan memilikimu di sini saat ini juga. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya pilihan selain menggertak agar bisa lolos. Biar ku beritahu kalian semua, aku adalah wanita dari Yama yang hidup Chu Mohan, dan aku sedang mengandung anaknya. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Apa? Mencoba meraih bintang ya? Yama hidup benar-benar ME inginkan ME. Kau sudah gila. Kakak, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang berpura-pura menjadi wanita yang hidup? Apakah kamu ingin mati? Aku akan memilikimu hari ini apapun yang terjadi. The film was translated and narrated by M. Media. Yama hidup Che Eochu. Itu dia. Dia benar-benar Yama yang hidup Chu Mohan. Jika dia tahu bahwa aku telah menyamar sebagai wanitanya, habislah aku. Mungkinkah si Eochu menyukaiku? Apakah dia di sini untuk melamar? Ibu, si Eochu menyukaiku. Aku akan menjadi nyonya Chu ibu. Benarkah? Keluarga kita akan kaya sekarang. Che Eochu, inilah wanita yang menyamar menjadi istri Anda. Tepat sekali. Menantu, mohon maafkan kekacauan di rumah kami. Kami telah mempermalukan diri sendiri. Saya akan segera mengusirnya. Kakak, kamu sudah ketahuan kan? Berpura-pura menjadi Nyonya Chu kamu tidak layak. Saya adalah Nyonya Chu yang telah dipilih oleh Si Eochu. Si Eochu, kenapa Anda datang secepat ini? Saya belum siap. Keluar. Lihat, kau orangnya membuat Che Eochu marah. Biar ku beri kau pelajaran. Che Eochu ini. Si Eochu, mohon jangan marah. Gadis ini hanya bicara omong kosong. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ingin menghukum dengan, silakan hukum dia. Si Eochu, mereka adalah orang tua saya. Bisakah Anda, demi saya, bersikap sedikit lebih baik kepada mereka? Demi Anda pikir Anda siapa? Suing. Si Eochu, saya tidak bermaksud menyamar sebagai istri Anda tadi. Saya hanya melakukannya untuk menakuti mereka. Saya hanya... Karena Anda sudah mengandung anak saya, maka mari kita menikah. Saya, Si Eochu, bukankah Anda datang untuk menikahi saya? Beri mereka pelajaran untuk saya. Selamat Che Eochu. 30 tahun. Akhirnya kami menemukan wanita ini. Nona Shou memiliki konstitusi tubuh yang unik. Selama Anda melakukan kontak intim dengannya, sindrom dingin Anda akan sembuh. Namun, ini akan mengakibatkan kelumpuhan baginya setidaknya. Dan paling buruk, Bicara. paling buruk dia akan meninggal. Pergi. Belikan wanita ini lahan pemakaman berkualitas tinggi. Chu Mohan, mengapa Anda membawa saya ke rumahnya? Apakah karena aku menyamar sebagai istrinya, tetapi dia malah ingin? Gawat-gawat, aku harus lari.
Si Echu, terima kasih sudah menolong saya dari situasi tadi. Saya akan pergi sekarang. Tetap di sini. Mari habiskan malam bersama. Si Echu, saya bukan wanita seperti itu. Berikan saja yang pertama kalinya untuk saya. Sebutkan harga Anda. Saya tidak butuh itu. 10 juta. Saya tidak menginginkan uang Anda. The film was translated and narrated by M Media. 100 juta. Si Echu, saya Xu Ying tidak akan pernah menjual diri saya demi uang. Akta nikah itu. Si Echu, kapan kita mendapatkan akta nikah? Tidak. Saya ingin bercerai. Saya. Perceraian bisa dilakukan. Selama Anda memberikan yang pertama kalinya untuk saya. Tidak, saya tidak mau. Penjaga. Pergi. Anda punya waktu 3 menit. Temukan adiknya. Ya, Tidak. Saya setuju. Jangan sentuh keluarga saya. Saya setuju. Bisakah Anda memberi saya waktu lebih banyak? 7 hari. Saya hanya akan memberi Anda 7 hari. Nyonya, mohon tetap di sini untuk saat ini. Yang ya. Si Echu, apa yang salah dengan Anda? Si Echu, bukankah kau bilang kau akan memberiku 7 hari? Si Echu saya tidak mau. Peluk saya. Apa? Si Echu, mengapa Anda begitu dingin? Biarkan saya memeluk Anda sebentar. Biarkan saya memeluk Anda sedikit lebih lama. Sekarang rasanya tidak terlalu dingin. Apakah Anda merasa lebih baik? Yang ya. Kakak, rumah sakit sudah menemukan donor yang cocok. Biaya operasinya 1 juta. Itu sudah dibayar oleh orang baik. Benarkah? Cari tahu siapa orangnya. Kita harus berterima kasih kepada mereka dengan layak. Tidak perlu bertanya lagi. Dokter sudah mengatakan.
Semua ini diatur oleh Yang Maha Hidup Chul Mohan. Ternyata dia. Jadi, Yang Maha Hidup ini ternyata punya sisi baik juga. Xie Chu, terima kasih telah membantu adik saya menemukan donor yang cocok dan membiayai operasinya. Itu bukan apa-apa. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Kakak. Kakak. Chu Moxiang adik laki-laki Chu Mohan. Kakak, kudengar kau sudah menikah. Aku membawakan hadiah ini untuk merayakannya. Bukankah ini istimewa? Apa yang sedang Anda lakukan? Singkirkan semua ini dari sini segera. Kakakku menderita penyakit dingin yang parah. Lagi pula dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Barang-barang ini pasti akan berguna. The film was translated and narrated by M Media. Jika Anda memancing kemarahan saya lagi, saya akan membuat Anda terbunuh. Keluar. Bibi Liu, apa yang terjadi? Bibi Liu. Meskipun Xie Chu sangat berkuasa, dia telah menderita penyakit dingin sejak kecil. Setiap kali penyakit itu kambuh, rasanya seolah dia terjebak di dalam gudang es. Sungguh menyiksa. Ada desas-desus bahwa dia tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. Tuan muda kedua dari keluarga Chu sering mengirimkan benda-benda terkutuk ini untuk menyumpahi Xie Chu agar cepat mati, supaya dia bisa merebut warisannya. Jadi begitu, Nyonya. Tuan berkata bahwa kondisi Xie Chu hanya bisa disembuhkan oleh Anda. Mohon bekerja sama dengan Xie Chu dan selamatkan dia. Saya. Xie Chu, mengapa Anda begitu dingin? Biarkan saya memeluk Anda sebentar. Biarkan saya memeluk Anda sedikit lebih lama. Jadi dia menikahi saya hanya agar bisa tetap hidup. Kakak rumah sakit sudah menemukan donor yang cocok. Biaya operasinya 1 juta. Itu sudah dibayar oleh orang baik. Semua ini diatur oleh Yang Maha Hidup Chul Mohan. Dia sudah sangat banyak membantu saya. Tidakkah seharusnya saya membalas kebaikannya dengan layak? Nyonya, kartu ini berisi 100 juta. Ini uang saku dari Xie Chu. Apakah dia menerima uangnya? Dia melakukannya. Bibi Liu bilang dia tidak ragu sedikit pun. Wanita ini bersumpah bahwa dia tidak akan tunduk demi uang. Namun, dia tetaplah hanya seorang pemburu harta lainnya. Xie Chu, racun es itu semakin parah.
Hal yang paling mendesak saat ini adalah meresmikan pernikahan dengan Nyonya Segera. Awasi dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Siapkan pemakamannya dalam 3 hari. Ya, Xie Elcu. Nyonya sudah pergi. mungkinkah dia membawa lari uang itu? Kejar dia. Ya, kami menemukannya. Nyonya pergi ke kuil Jinshan. Kuil Jinsan. Kuil Jinsan. Saya ingin membeli semua kartu doa Anda. Dermawan, sepertinya orang yang Anda doakan sangat berarti bagi Anda. Dia adalah suami saya. Saya harap dia berumur panjang, bebas dari penyakit dan bencana. Amitabha, The film was translated Orang and baik diberkati oleh narrated Surgen. by M Media. harapan Anda pasti akan terkabul, Dermawan. Apa yang Anda lakukan? Xiao Chu, mengapa Anda di sini? Lihat katanya ini sangat manjur. Semoga Chu Mohan sehat dan bahagia. Tersenyum setiap hari. Dan mengatasi rasa dingin itu. Xie Chu, Anda pasti bisa. Jadi, dia datang ke sini untuk mendoakan saya. Kembali saya tidak butuh ini. Seperti yang diduga, dia masih Yama hidup. Chu, suhu tubuh Anda turun drastis. Rasa dingin itu hampir tidak terkendali. Anda harus meresmikan pernikahan dengan Nyonya Segera. Chu, Pergi beli beberapa barang yang dia sukai. Perhiasan. Semakin banyak tas semakin baik. Dan cari seseorang yang bisa diandalkan. Adopsi adik laki-lakinya. Pastikan dia tidak kekurangan apapun. ya. Omong-omong Chu, Anda ada penerbangan besok pagi untuk menghadiri pertemuan puncak keuangan di Kota Malam. Saya sudah membawa semua dokumen untuk Anda. Juli. Itu hari ulang tahunnya. 6 Juli. Kalau begitu besok adalah Batalkan pertemuan puncak besok. Chu, Anda membatalkan pertemuan puncak 3 tahunan. Hanya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Anggap saja itu pesta perpisahan untuknya. Pergi dan siapkan semuanya dengan benar. Perjamuan ulang tahun. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap, Chu. Seperti perintah Anda. Undangan untuk para tamu terhormat sudah dikirimkan semua. Dan teman-teman kuliah. Nyonya, saya juga seperti perintah Anda. Mengundang mereka semua. Suruh dia datang ke Hotel Lihel tepat waktu. Ya.
Perjamuan ulang tahun siapa ini? Sangat mewah. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu beruntung. Sampai-sampai yang hidup Kumohan mengadakan perjamuan ulang tahun secara pribadi. Benar sekali. Xie Chu, mengapa Anda meminta saya datang ke sini? Saya masih harus menyiapkan kios saya nanti malam. Biarkan saja di situ. Bukankah itu teman kuliah kita? Zhou Ying. Dia bau kemiskinan. Kemeja murah 5 yuan milikmu itu sudah sangat tipis, bukan? Apa? Mungkinkah bahwa kau juga datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun yang diadakan oleh Xie Chu? Tidak. Saya di sini menunggu seseorang. Kian, bukankah kau dan Zhou Ying sepupuan? Kau telah menjadi pacar Tuan Muda Sun. Sementara dia membawa tas murahan kemana-mana. Berjualan di kios di sana-sini. Kakak, aku menjadi pacar Tuan Muda Sun. Itulah sebabnya aku mendapat kehormatan berada di tempat berkelas seperti ini. Kau si pedagang kaki lima. Bagaimana kau punya nyali untuk datang ke sini? Sampah dari pasar malam sepertimu seharusnya membusuk saja di jalanan selamanya. Apa ini? Kau sebut barang rongsokan ini sebagai kalung. Tepat sekali. Tuan Muda Sun adalah manajer administrasi di grup Chu. Sun Hao, manajer administrasi grup Chu. Dia menghabiskan 100.000 untuk Qian demi membelikan kalung yang berkilau. Itu baru barang asli. Kasihan sekali membuka kios di sini. Lebih baik kau bekerja di jalanan saja. Kamu menumpahkan sampah di mana-mana. Apa kamu tidak takut Xie Chu akan menyalahkanmu dan mengusirmu dari Yechen? Pergi sekarang. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Memalukan sekali. Menyedihkan sekali. Pergi sekarang. Pergi saja. Jangan tinggal di sini. Sungguh memalukan. Benar. Pergi sekarang. Masih di sini. Menyedihkan sekali. Sungguh memalukan. Pergi. Sungguh memalukan. Xie Chu, Anda di sini. Saya akan kembali sekarang. Ini. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ulang tahun saya. Saya sampai lupa. Sejak orang tua saya meninggal, saya sudah bertahun-tahun tidak merayakan ulang tahun. Seseorang antar nyonya untuk berganti pakaian. Selanjutnya, mari kita sambut bintang hari ini. Nyonya Besar Chu bersinar saat dia memasuki ruangan. Kenapa dia begitu cantik? Kenapa dia begitu cantik? Apakah ini Zhou Ying? Apakah ini Zhou Ying? Sungguh cantik. Benarkah itu Zhou Ying? Benarkah itu Zhou Ying? Cantik sekali. Ini Zhou Ying. Dia cantik sekali. Sangat cantik. Dia terlihat sangat menawan. Zhou Ying cantik sekali. Dia sungguh memukau. Ya Tuhan. Bukankah ini Zhou Ying? Dia benar-benar terlalu cantik. Mengapa harus dia? Hari ini adalah hari ulang tahun istri CEO Kumohan, Nyonya Zhou Ying. Selamat datang kepada semua tamu kami. Bagaimana mungkin? Istri CEO Chu adalah Zhou Ying. Pantas saja. Kemewahan dan kemeriahan ini. Ternyata untuk merayakan hari ulang tahun Nyonya Besar Chu. Mari kita semua
Selamat The film ulang was tahun. translated Ulang and tahun. narrated by Selamat. M Media. Tunggu. Siapa yang berani menindas istriku, istri Chu Mohan? Che Eochu, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah istri Anda. Che Eochu, saya salah. Saya salah. Che Eochu, mohon ampuni saya, Che Eochu. Che Eochu. 3 menit. Singkirkan mereka dari Rachel. Che Eochu. Ampuni saya, Che Eochu. Ampuni saya, Che Eochu. Ampuni saya, Che Eochu. Buatlah satu permohonan. Katakan padaku, harapan apa yang dipanjatkan Nyonya Shaw? Konon katanya, siapapun yang dia tatap, saat meniup lilin dialah yang menjadi tujuan harapannya. Si Eochu. Dingin sekali. Si Eochu. Mengapa Anda begitu dingin? Biarkan aku memelukmu sebentar. Biarkan aku memelukmu sedikit lebih lama lagi. Konyol. Bagaimana mungkin aku jatuh hati pada seseorang yang berada di ambang kematian? Berapa lama lagi aku bisa hidup? Suatu hari, racun es telah menyebar ke seluruh tubuh Anda. Pada titik ini, hanya dengan segera menyempurnakan pernikahan dengan Nyonya Shaw, umur Tuan bisa diperpanjang. Anda dan Nyonya Shaw ditakdirkan hanya satu yang akan bertahan hidup. Anda harus memutuskan sendiri. Hari ini adalah Kisi. Dia memberi saya perayaan ulang tahun. Tidakkah seharusnya saya juga memberi dia hadiah untuk menunjukkan rasa terima kasih saya? Bibi Liu, Nyonya. Bibi Liu, hari ini adalah Kisi. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk si Eochu. Menurut Anda, apakah dia akan menyukainya? Bibi Liu, kamu, ada apa denganmu? Nyonya, Eochu selalu menghindari Kisi. Setiap tahun pada hari ini adalah hari di mana ia mengalami hawa dingin yang ekstrem. Suhu tubuhnya merosot drastis, dan ia harus menanggung beku yang menyiksa. Ia selalu mengurung diri di dalam ruangan gelap. Nyonya, Eochu, ia sangat menderita. Jika kalian berdua masih belum meresmikan pernikahan ini, Eochu, saya khawatir ia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Che Eochu, waktu Anda hampir habis. Anda harus segera menyempurnakan pernikahan dengan Nyonya Shaw. Jika tidak, Anda benar-benar tidak akan selamat malam ini. Che Eochu. Lihat, bintang-bintang di langit itu. Semuanya bersinar untukmu.
Si Ecu. Saya berharap setiap hari mulai sekarang, Anda tidak akan hidup dalam kegelapan dan kesakitan. Saya ingin selalu menghangatkan Anda. Suami. Apa katamu tadi? Suami. Setelah pernikahan disempurnakan, Nyonya Shu pasti akan meninggal. Hanya satu di antara kalian yang bisa bertahan. Ada apa denganmu? Kamu saat ini tidak memiliki hak untuk memanggilku suami. Cie Ecu, kondisi Anda saat ini telah mencapai titik kritis. Saya hanya bisa menggunakan pil pengembali jiwa untuk sementara menjaga jalur energi Anda. Namun paling lama ini hanya bisa menjamin keselamatan Anda selama 7 hari. Penyempurnaan pernikahan tidak bisa ditunda lagi. Cari cara agar saya dan Su Ying bisa bertahan hidup. Takdir memang sulit dilawan. Antara Anda dan Nyonya, hanya satu yang bisa hidup. Maka aku akan menantang langit dan mengubah takdir kita. Jika setelah penyatuan kita, Su Ying mengalami luka sekecil apapun, kamu akan menjadi tumbal pertama. Cie Ecu saya. Cie Ecu benar-benar jatuh hati pada Shu Ying. Chu Mohan. Karena kamu membenciku, mengapa kamu menikahiku? Sebaiknya kita bercerai saja. Aku pergi malam ini. Su Ying, kamu cukup berani. Berani menyebutkan perceraian kepadaku. Bibi Liu, di mana Su Ying? Se Eochu. Nyonya pergi sore tadi. Tarik semua rekaman pengawasan. Temukan Su Ying. Ya. Chu Mohan. Mulai sekarang kita akan menjalani hidup kita masing-masing. Aku tidak ingin kembali ke sisimu dan menjadi pengganggu. Kak Mohan, Muncaya, aku kembali. Halo, silakan dilihat kalau ada yang kamu suka. Yang ini bagus. Saya tidak suka yang ini. Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Kau pedagang kaki lima. Apa kau buta? Ini bukan pekan mode Paris.
tempat kamu bisa memamerkan desain kostummu? Hanya ada 10 pasang di dunia. Saya dengar sepatu ini harganya lebih dari 500.000 dolar. Gadis muda ini dalam masalah besar. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Bagaimana kalau saya yang membayarnya? Bayar. Apa kau tahu berapa harga sepatu ini? Maafkan saya. Orang yang menjual barang rongsokan seperti ini, bagaimana kau akan membayarnya? Saya yang akan menanggungnya. Kak Mohan, apa kakak datang untuk menjemputku? Bukankah kamu sedang belajar di luar negeri? Kenapa kamu kembali? Aku sudah lulus. Aku baru saja turun dari pesawat. Aku ingin melihat-lihat, tapi dia merusak sepatuku. Aku sedang memberinya pelajaran. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuhnya? Minta maaf padanya sekarang. Kakak ingin aku meminta maaf padanya. Memangnya dia siapa? Dia adalah istriku. The film was translated and narrated Istri. by M Media. Kak Mohan, kakak sudah menikah. Jika kamu tidak meminta maaf, baiklah. Tapi jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di kediaman keluarga Chu lagi. Dan satu hal lagi, setiap sen yang telah kamu habiskan berasal dari keluarga Chu. Mulai sekarang tunjukkan rasa hormat kepada nyonya keluarga Chu. Jaga sikapmu. Saya minta maaf. Seseorang akan datang untuk mengambil barang-barangmu. Pulanglah bersamaku. Saya. Kenapa kamu masih mencariku? Lagi pula kita memang akan mengakhirinya. Mengakhirinya. Bagaimana jika aku tidak ingin mengakhirinya sama sekali? Kemarin, kamu jelas-jelas berkata, kamu tidak ingin mengakhirinya. Apakah kamu menyukaiku? Besok adalah pernikahan abad ini, ayahku. Kamu harus hadir sebagai nyonya Chu. Pernikahan. Ayahmu. Benar sekali. Wanita simpanan yang dia pelihara di luar selama bertahun-tahun ini. Dan anak haram mereka akhirnya akan pulang. Kakak ipar. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Saya sudah mencari tahu tentangmu. Kamu bukan siapa-siapa. Dan di rumah, kamu punya adik laki-laki yang sakit-sakitan. Saya bisa membuat Kak Mohan menikahimu. Kamu benar-benar punya trik di lengan bajumu. Sebenarnya kami hanya... Trik apa? Jangan berpikir bahwa sedikit kelicikan akan membawamu ke kalangan atas. Begitu Bibi Wang masuk ke keluarga Chu, hidupmu tidak akan mudah. Wang Manlei. Keluarga Chu. Akhirnya saya berhasil masuk. Kamu pasti Zhou Ying. Ya, Zhou Ying. Hari ini adalah hari besar Bibi Wang. Apa hanya ini yang kamu bawa? Bibi Wang, selamat hari pernikahan. Ini gelang Jio yang saya pilih khusus untuk Bibi. Saya harap Bibi menyukainya. Keir sangat perhatian. Ini hadiah dariku. Hanya tanda mata kecil. Cukup. Di pernikahan saya, menantu seperti kamu
Seharusnya segera nyah dari pandangan saya. Jangan merusak pemandangan. Ji Euchu. Ji Euchu. Di mana istriku? Mobil yang dikirim untuk menjemputnya sudah tiba di kediaman lama. Ke rumah tua. Saya tahu keluarga Chu. Jika dia pergi sendiri, dia pasti akan menderita. Ji Euchu. Tetapi pada pukul 5 sore, Anda ada rapat lain. Jika Anda ingin. Batalkan semuanya. Ya. Terima kasih banyak kepada Anda semua. Chu Shenxiu ayah Chu Mohan. Karena telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri pernikahan saya. Silakan dinikmati hidangannya. Dan selamat bersenang-senang. Untuk berterima kasih atas kedatangan kalian. Dan untuk menambah sukacita pada perayaan ini, putra saya telah menyiapkan sebuah permainan kecil. Di dalamnya terdapat perhiasan dan aksesori, koleksi edisi terbatas, dan hadiah utama misterius. Semuanya silakan mengambil undian, hanya untuk melihat kalian semua bahagia. Ayo, ayo, ayo. Kakak ipar, giliranmu. Aku mungkin sebaiknya aku lewatkan saja. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Hari ini adalah hari besar bagi ibu dan ayah. Tidakkah kau ingin ikut merasakan kebahagiaan ini? Ayo kakak ipar. Tolong, singkirkan ini dariku. Lepaskan. Sepertinya, di antara semua orang di sini, nasibmulah yang paling sial. Kal, sudah kubilang, menantu perempuanmu ini jelas tidak menyenangkan. Bagus sekali. Hari ini adalah hari pertamamu di rumah ini. Sudah saatnya kamu belajar tata krama. Sungguh sial. Di hari perayaan seperti ini, kamu telah merusak segalanya. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk menghancurkan pernikahan saya? Kakak ipar, itu hanya perangkap tikus. Apakah perlu menjerit seperti itu? Tentu saja, kita semua di sini untuk merayakan. Lihat kekacauan yang telah kamu buat pengetut. Kalian semua. Kamu aneh sekali. Mengapa kamu berteriak di sini? Siapapun yang tidak tahu apa-apa akan mengira keluarga Chu sedang menyiksamu. Kalian semua sudah keterlaluan. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Bersihkan ini. Kau benar-benar memalukan bagi Mohan. Ada apa denganmu sekarang? Di hari perayaan. Sungguh sial. Kakak ipar, meskipun kau tidak senang dengan keluarga Chu, tidak perlu membuat masalah hari ini. Istri Mohan ini sungguh tidak tahu diri. Tepat sekali. Merusak pernikahan seorang tetua. Sungguh tidak tahu malu. Aku tidak melakukannya. Gara-gara kamu. Semuanya jadi seperti ini. Mengapa tidak? Sajikan teh kepada semua orang. Dan sampaikan permintaan maaf. Hanya menyuguhkan teh, tidaklah cukup tulus. Lalu apa maumu? Suguhkan tehnya, dan berlututlah di atas pecahan kaca itu. Hanya dengan begitu kau akan menunjukkan penyesalan yang tulus. Ini sudah keterlaluan. Karena kau telah berbuat salah, kau harus menerima konsekuensinya. Aku tidak sengaja melakukannya. Berlututlah dan minta maaf. Bahkan ayah baptismu sudah berbicara untukmu. Berhenti membuat keributan. Tepat sekali. Berlututlah. Baru terasa nyata jika ada darahnya. Kakak ipar, berlututlah. Suguhkan teh kepada orang tuamu. Dan semua ini akan berakhir. Agar diterima oleh keluarga Chu. Semuanya tergantung pada kinerjamu. Kakak ipar, aku akan membantumu. Aku tidak menginginkannya.
Kenapa berpura-pura menjadi korban? Merusak pernikahanku. Seperti ini, berlutut di atas pecahan kaca adalah hukuman ringan. Tentu saja. Selain membuat masalah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak mau. Minta maaflah kepada pengantin baru. Jangan tunda jam keberuntungan ini. Semuanya keluarkan ponsel kalian. Ambil foto, unggah ke internet besok. Pasti akan viral. Cukup. Teh sudah disajikan. Sekarang ikat dia dan buang ke samping. Kamu tidak layak untuk makan di pernikahan ini. Aku tidak mau. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mohan, bahwa kau bisa datang membuatku sangat bahagia. Kak Mohan, akhirnya kakak datang. Aku sudah lama menunggumu. Di mana Zhou-Ying? Zhou-Ying, apa Zhou-Ying? Satu-satunya yang ada di pikiranmu. Apa sebenarnya yang dia miliki yang tidak aku punya? Katakan padaku, di mana Zhou-Ying? Kakinya adalah miliknya sendiri. Bagaimana kami tahu kemana dia pergi? Mungkin dia kabur dengan pria lain. Mohan, hari ini adalah hari besar ayahmu. Karena kau sudah di sini, minumlah. Zhou-Ying. 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 Bangun dengan cepat. Kakak, kau bisa mendapatkan siapa saja. Namun kau memilih wanita yang memalukan ini. Dia telah membuat dirinya tampak bodoh. Kakak bukan aku. Mengapa kau memukulku? Apakah kamu sudah gila? Dia adalah adik laki-lakimu sendiri. Kenapa memukulnya begitu keras? Ibu tolong aku. Dia akan membunuhku. Chu Mohan, pertama istrimu, merusak pernikahan. Dan sekarang kamu. Apa yang kalian semua coba lakukan? Chu Zhengxiao, lihat. Istrimu telah ditindas. Apakah kamu bisu? Mohan. Mereka tadi hanya bercanda pada Zhou-Ying. Kau tidak perlu menanggapinya dengan serius. Lalu kamu, begitukah? Penjaga, tahan dia. Ibu, selamatkan aku. Ayah. Hentikan, anak durhaka. Demi orang luar, kau benar-benar berani menyentuh saudaramu sendiri. Pukuli dia sampai mati. Siapa yang akan mewarisi bisnis keluarga? Haruskah aku mengandalkanmu? Mohon kau membuat keributan di pernikahan ayahmu. Di mana sopan santunmu? Mohan, ibu tirimu baru saja tiba. Di hari perayaan ini, jangan merusak suasana hati semua orang. Hanya karena seorang wanita. Nah, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sudah gila? Dia adalah adik laki-lakimu sendiri. Dia adalah pewaris keluarga Chu. Mewarisi bisnis keluarga. Apakah kamu sedang terburu-buru menungguku untuk? Bukankah kamu sedikit tidak sabaran? Aku melakukan ini hanya demi kepentingan keluarga Chu. Kau menderita sindrom dingin. Kau toh akan mati juga. Aku harus memberi Manli dan anaknya identitas. Biarkan mereka diakui oleh para leluhur. Apa salahku? Benar, tanpa anakku. Begitu kamu mati, jangan harap anakku untuk menguburmu. Kamu bicara omong kosong. Selama aku di sini, dia tidak akan mati. Kamu berani memukulku.
Ini pemberontakan. Ini pemberontakan. Kalian ibu dan anak, tidak boleh sama sekali tidak boleh menyentuh Su Ying. Tidak mengubur kalian hidup-hidup. Sudah merupakan bentuk belas kasihan. Apa yang kamu lakukan? Pengawal. Bukankah kalian suka pecahan kaca? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginan kalian. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan aku. Benar. Hari ini, apakah kalian membuat Su Ying berlutut seperti ini juga? Berlututlah di depanku. Menyakiti istriku adalah harga yang harus kalian bayar. Jeng Xiao, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Memperlakukan orang yang lebih tua seperti ini. Sungguh keterlaluan. Cu Mohan, anak durhaka. Jangan keterlaluan. Aku lihat kalian semua makan dengan cukup lahap. Perjamuan pernikahan ini tidak layak untuk dilangsungkan. Hancurkan. Anak durhaka. Kau sengaja mempermalukanku. Aku ingin di depan semua teman dan keluarga kita memutuskan hubungan ayah dan anak kita. Baiklah. Justru itu yang aku inginkan. Kau, apa katamu? Mulai sekarang, tunjangan keluarga Chu kalian dibekukan sepenuhnya. Benar. Itu Rolls-Royce edisi terbatas milikmu. Mulai besok akan muncul di pasar barang bekas. Kau, anak durhaka. Cu Mohan, haruskan kamu sekejam itu? Apakah kamu berniat membuat kami kelaparan sampai mati? Itu tidak ada urusannya denganku. Aku adalah kepala keluarga Chu. Su Ying adalah istriku. Cara kalian memperlakukan istriku adalah harga yang pantas kalian bayar. Aku ingin pulang. Baiklah. Ayo pulang. Chu, Tuan sedang mencari Anda. Beliau bilang ini soal menyelamatkan istri Anda. Bibi Liu, Chu. bawa dia ke atas dulu. Ya, Saya akan segera kembali. Ayo. Chu, saya sudah memikirkan solusinya. Namun, Bicara. untuk memastikan keselamatan istri Anda tanpa risiko apapun, Anda harus menggunakan darah jantung Anda sebagai katalis pengobatan. Tapi, untuk mengambil darah jantung, Anda akan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Selama saya bisa menyelamatkannya, saya akan melakukan apa saja. Saya tidak pernah menyangka Chu yang berhati dingin. Suatu hari nanti akan merasakan cinta sejati. Mona, Anda sudah kembali. Tuan. Bagaimana keadaan adikku sekarang? Mengapa dia begitu peduli pada Zhou Ying itu? Nora, Xiaoyin adalah orang yang dibawa kembali oleh Chu untuk memurnikan racun es. Sebelumnya tidak ada obatnya. Setelah malam pertama, Zhou Ying pasti akan meninggal. Tapi sekarang situasinya berbeda. Lihat. Ini satu-satunya obat. Ini diracik. Menggunakan darah jantung Chu sendiri. Ini bisa memastikan Xiaoyin selamat melewati malam pertama. Apa? Darah jantung? Nora, silakan merasa seperti di rumah sendiri. Saya harus membereskan ini. Saya harus mengantarkan ini kepada Chu. Jadi begitu rupanya. Cu Mohan, Zhou Ying awalnya hanyalah sepotong obat bagimu. Namun kamu telah menumbuhkan perasaan. Baiklah, kau ingin dia hidup, namun aku ingin dia mati. The film was translated Nyonya, saya and permisi. narrated by M Media. Chu, ini obat untuk Nyonya. Oleskan pada tanda lahirnya.
dan itu akan menyelamatkan nyawanya. Apakah kamu yakin? Tentu. Apa yang salah? Apakah kamu merasa tidak enak badan lagi? Tidak apa-apa. Apakah masih sakit? Tanggalkan pakaianmu. Apakah kamu mencoba untuk sekarang? CFU? Apa ini? Ini untuk membersihkan meridianmu. Lalu, haruskah kita melakukannya? Itu. Saya akan mendengarkan Anda. Aku ada ujian skripsi besok. Bagaimana kalau besok malam? Baiklah. Kalau begitu kita akan melakukannya besok malam. Dia harus mati. Cumohan ini sangat angkuh. Sungguh keterlaluan. Ibu, kami baru saja tiba. Kami akhirnya mendapatkan status kami. Tetaplah bersikap rendah hati untuk saat ini. Mengapa cumohan ini tidak mati saja? Bukankah dikatakan, dia tidak akan hidup melewati usia 30? Wanita terkutuk itu berkata, selama dia ada di sini, Cumohan tidak bisa mati. Mungkinkah wanita itu adalah orang yang bisa membasmi racun dingin di dalam tubuh Cumohan? Tidak heran. Mo Xiong, apakah kamu mencoba mewarisi bisnis keluarga? Ini? Apa yang harus kita lakukan? Dia harus mati. Kejar dia. Di mana dia? Di mana dia? Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangkap orang yang sedang sekarat. Tidak berguna. Temukan dia. Penyakit dinginnya telah kambuh. Dia tidak mungkin pergi jauh. Cumohan harus mati. Tahun depan saat ini akan menjadi peringatan kematianmu. Saya ada di jalan barat tengah. Cepat datang. Halo, Chiechu. Tidak, Chiechu dalam bahaya. Cepat, semuanya ikuti saya ke jalan barat. Tunggu, kondisi Chiechu pasti kambuh lagi. Kita harus memberitahu Nyonya segera. Selanjutnya sambutlah Shu Yin untuk sidang skripsinya.
The film was translated and narrated by M Media. Tesisku adalah Wang Qi. Angkat teleponnya, Nyonya. Nyonya bisa cuy. Semuanya ikuti saya. Masuk ke mobil. Baiklah, demikian. Semua poin argumen saya. Terima kasih semua telah mendengarkan. Nyonya Pianchu, dalam bahaya dia ada di jalan barat. Profesor Lee, saya ada keadaan darurat. Saya harus pergi sekarang. Zhao Ying, kemana kamu akan pergi? Kamu masih punya satu pertahanan lagi. Profesor, saya tidak akan mempertahankannya. Kalau begitu kamu tidak akan lulus. Chu Mohan, di mana kamu? Aku segera mencarimu. Jangan datang. Ini berbahaya. Jika kamu datang, kamu hanya akan membuang nyawamu. Chu Mohan, jika kamu harus mati, kita mati bersama. Tunggu aku. Lepaskan aku. Apa yang telah kamu lakukan pada Chu Mohan? Kakak ipar. Jadi kau juga datang. Chu Moxiong, apa sebenarnya yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Karena kau sudah di sini, izinkan saya menunjukkan sedikit belas kasih dan membiarkanmu melihat kenyataan. Kau pikir Chu Mohan benar-benar mencintaimu? Jangan bodoh. Dia tidak lebih dari seorang pembohong yang licik. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak akan terpengaruh oleh hasutanmu. Kau benar-benar terbuai dalam delusi. Chu Mohan mendekatimu hanyalah untuk merenggut nyawamu. Aku tidak akan mempercayai kebohonganmu. Kamu tidak akan berakhir baik. Sepertinya adikku benar-benar pandai menaklukkan wanita. Kau tahu, kau telah ditipu olehnya dengan begitu kejam. Begitu kau meresmikan pernikahan dengannya, kau akan... Apa yang kalian tunggu, serang? Tunggu saja. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat cari Chu Mohan. Cepat, berpencar dan cari. Chu Mohan. Ini Chu Mohan. Chu Mohan. Chu Mohan. Si Chu. Si Chu. Si Chu. Si Chu, apakah kamu merasa lebih baik? Tidak. Aku masih ingin. The film was translated and narrated by M Media. Si Chu, tunggu sampai kita sampai di rumah. Kita akan melakukannya. Aku ingin menyembuhkanmu sepenuhnya. Baiklah. Jangan panggil aku Xiao Chu lagi. Panggil aku suami. Suamiku.
Ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Aku akan mandi untuk menjernihkan pikiranku. Saat ini, jalan itu seharusnya sudah selesai bermesraan dengan Kak Mohan. Seharusnya dia sudah mati sekarang kan? Mengapa tidak membiarkan dia mengerti 3 hal? Ingin tahu mengapa Kak Mohan bersamamu? Untuk menyembuhkan Anda. Setelah berhubungan badan, Nyonya pasti akan meninggal. Pergi. Belikan wanita ini. Makam berkualitas tinggi. Jadi, dia ingin menggunakan hidupku untuk menukar dengan hidupnya sendiri. Orang yang mencelakaiku. Kenapa harus kamu? Kamu tahu aku akan mati sejak awal. Begitukah? Ya, saya tahu. Jadi segala kebaikan yang kau tunjukkan padaku hanyalah untuk mengambil nyawaku. Zoe, kita akan bersama selamanya. Cieucu, tolong jangan berhubungan badan dengan Nyonya dulu. Obatnya tertukar waktu itu. Itu palsu. Palsu. Zoe. 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 Ruang operasi. Cieucu, Master Guiyuan telah melarikan diri untuk menghindari hukuman. Apa? Cari di mana-mana. Meskipun harus menggali sedalam 3 kaki, temukan dia. Ya, Dokter, bagaimana keadaannya? Saya minta maaf, Cieucu. Organ dalam Nyonya sedang gagal. Kami telah melakukan yang terbaik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin istriku mati? Pasti karena Anda tidak merawatnya dengan benar. Pergi. Selamatkan dia. Cepat. Selamatkan dia sekarang. Cieucu harap terima belasungkawa saya.
Slowing. 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 Ini slowing. Slowing, bangunlah. Slowing. Slowing. Slowing, bangun. Slowing. Slowing. Slowing, bangun. Slowing. Ada apa denganmu? Mengapa kau begitu dingin? Aku ingin membuatmu tetap hangat selamanya. Slowing. Cie Euchu. Di mana Slowing? Saya akan menemuinya. Cie Euchu. Nyonya sudah meninggal dunia karena sifat penyakitnya. Pihak rumah sakit sudah mengirim jenazahnya untuk dikremasi. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kenapa? Saya minta maaf, Cie Euchu. Kenapa? Cie Euchu. Cie Euchu. Cie Euchu. Nyonya Shaw, saya minta maaf. Sayalah yang mencelakai Anda. Hari ini, saya akan melakukan upacara untuk Anda. Untuk mengantar Anda ke alam baka. Kakak! Kakak! Lihat. Ini katanya sangat efektif. Aku berharap Chu Mohan sehat dan bahagia. Tersenyumlah setiap hari. Sembuh dari sindrom dingin ini. Xie Chu, Anda pasti bisa. Ternyata dia datang untuk mendoakanku. Cincin ini seharusnya sudah menjadi milikmu sejak dulu. Akulah yang berhutang pernikahan padamu. Di dunia ini, hanya wanita sepertimu yang pantas berdiri di sisiku. Enam tahun kemudian, Bibi tolong beli satu tusuk manisan Haltoan. Ini enak sekali. Paman tolong beli satu tusuk manisan Haltoan. Tuan-tuan Putri Slowing. Manisan Haltoan.
Fan dijual. Berapa harga tusukan ini? 2 10 yuan. Ini untukmu. Terima kasih kakak. Ayo pergi. Jika kita menabung sedikit lagi, itu akan cukup untuk obat ibu. Maka, ibu akan segera sembuh. Manisan Hao Fan dijual. Asam dan manis. Nuan-nuan. Ibu, Kenapa kau menyelinap keluar lagi untuk menjual manisan buah Halton? Jika kau melakukan ini dan tidak berhati-hati, bagaimana jika ada orang jahat yang membawamu pergi? jangan khawatir ibu. Nuan-nuan sudah besar. Aku bisa menjaga ibu. Ibu, aku mendapatkan sedikit uang. Jika aku menabung sedikit lagi, aku bisa membeli obatmu. Mungkin kamu akan bisa berdiri dan bermain petak umpet denganku. Itu luar biasa. Saya telah merawatmu selama sebulan. Kamu akhirnya sadar. Siapa kau? Seorang ahli mengirimkannya padamu. Dia memberiku sejumlah uang dan memohon agar saya menyembuhkanmu. Dia tidak meninggalkan nama. Jadi jiwa yang baik hatilah yang menyelamatkanku. Terima kasih kalian berdua. Kenapa kakiku? Tidak merasakan apa-apa. Karena konstitusimu yang unik. Seseorang secara paksa menukar hidupmu dengan hidup mereka. Meskipun kamu beruntung bisa selamat. Tapi, sarafmu rusak. Kamu tidak bisa berjalan tega. Saya tidak berdaya untuk membantu. Nuan-nuan. Ibu sudah tidak bisa berdiri lagi. Kau tidak perlu membeli obat. Simpan saja uangnya untuk biaya taman kanak-kanak Nuan-nuan. Tidak, aku ingin ibu sembuh. Begitu kita menemukan Daddy, kita akan punya uang. Berjanjilah pada ibu. Kau tidak boleh menyebut tentang ayah lagi. Maafkan ibu. Ini salah ibu. Dasar pengemis kecil, berbisnis di sini. Tanpa bertanya-tanya. Wilayah ini milikku. Jalan ini bukan milik kalian sendiri. Lagi pula, kami tidak menghalangi jalan kalian. Kamu berani membantah? Biarkan dia pergi. Nyahlah. Ibu, jangan sentuh ibuku. Ibu, ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu, 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 apakah ibu baik-baik saja? Ibu, 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 apakah ibu baik-baik saja? Ibu, Hentikan mobilnya. paman saya mohon. Tolong selamatkan ibu saya. Ibu saya sedang sekarat. Tolong selamatkan dia. Ibu benar-benar sekarat. Apa yang terjadi? Kenapa dia pingsan lagi? Tolong seseorang. Tolong. Tolong, Ayo bantu saya membawanya ke rumah sakit. cepat. Ke rumah sakit. Apa yang terjadi padaku? Dia sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Ini pasti hanya kebetulan. Ji Ilchu, ada apa? Apakah aku salah lihat? Ayo pergi. Ya, Dokter, tolong selamatkan ibu saya. adik kecil. Kenapa kamu sendirian? Di mana ayahmu? Saya tidak punya ayah.
saya. Tolong selamatkan ibu saya. Adik kecil, kondisi ibumu sangat kritis. Butuh 100.000 untuk operasi. Tolong selamatkan ibu saya. Saya pasti akan mendapatkan uangnya. Anak baik, pulanglah dan cari orang dewasa. Kondisi ibumu tidak bisa ditunda. Ibu tunggu The saya. film was translated Luan pasti akan and menyelamatkanmu. narrated by M Media. Hanya sebanyak ini. Ini tidak cukup untuk obat dan perawatan ibu. Apa yang harus saya lakukan? Tidak, untuk menyelamatkan nyawa ibu. Saya harus mencari jalan. Saya butuh cara yang lebih baik. Saya akan menyelamatkan nyawa ibu saya. Kuil Jinsan. Mengapa tidak masuk ke dalam dan berdoa untuk ibu? Saya berharap ibu segera sembuh. Aneh, mengapa ini? Foto ibu. Saya akan membawanya pulang ke ibu. Ini terlihat sangat berharga. Haruskah saya menjualnya untuk membayar perawatan ibu? Biaya operasi ibumu belum dibayar lunas. Operasi tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Dokter, tolong tunggu sebentar lagi. Saya akan segera punya uangnya. Nuan, aku adalah ayahmu. Aku adalah ayahmu. Ayah, aku pikir ayah sudah tidak menginginkan ibu dan aku lagi. Nuan. Ayah yang telah mengecewakanmu. Ayah salah. Ayah. Apakah kau merasa lebih baik? Siapa kau? Ibu, ayahlah yang menyelamatkan kita. The film was translated and narrated by Siapa M kalian Media. semua? Apakah kita saling mengenal? Tentu saja. Kita adalah teman baik. Teman, aku tidak bisa mengingat apapun. Tidak apa-apa. Jika kau tidak bisa mengingatnya, kita akan berkenalan lagi. Ibu, apa ibu masih mengingatku? Aku Nuan. Apakah kau benar-benar putriku? Ya, aku putrimu. Ibu, benar-benar tidak bisa mengingat dengan jelas. Nuan. Ya, Nuan bahkan menemani ibu berjualan manisan Haltoan. Manisan Haltoan buatan ibu. Sangat enak. Ibu, Kau menyelinap keluar untuk menjual manisan buah hapon lagi. Jika kau melakukan ini, bagaimana jika ada orang jahat yang membawamu pergi? jangan khawatir ibu. Nuan sudah besar sekarang. Aku bisa merawat ibu.
Nuan-Nuan. Putriku. Ibu akhirnya ingat Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Siapa pria itu? Ibu, itu ayah. Kita sudah menemukan ayah. Nuan-Nuan. Aku tidak mengenalnya. Kau pasti telah ditipu oleh seseorang. Ayo pergi. Kita keluar dari rumah sakit sekarang. Anyah dari sini. Ci Ilchu. Nyonya besar mengalami amnesia dan tidak mengenali Anda. Jika Anda bertanya kepada saya, lebih baik melakukannya perlahan. Baiklah. Kalau begitu kirim lebih banyak orang untuk melindungi mereka secara diam-diam. Para wanita, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam audisi detak jantung di momen ini yang disponsori oleh Aku Ingin Sebuah Rumah? Saya tahu itu. Audisi detak jantung di momen ini sangat terpercaya. Teman saya ikut bulan lalu dan sudah menemukan pasangan. Benarkah? Saya ingin ikut. Saya juga ingin ikut. Baiklah, silakan mendaftar dengan saya. Ibu, kemana kita akan pergi? Nuan-Nuan. Meskipun ibu tidak mengingat semua hal dari masa lalu, ibu tidak ingin Nuan-Nuan menderita bersamaku. Ibu ingin pergi dan melihat di mana saya bisa mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Ibu, aku tidak takut hidup susah. Aku sudah besar sekarang dan bisa mencari uang juga. Lagi pula ayah sepertinya sangat kaya. Tapi ibu belum mengenal ayah. Lebih baik tidak membuatnya kesal. Ya. Nuan-Nuan kita sudah jadi orang dewasa kecil sekarang. Halo Nona, kami dari tim produksi detak jantung di momen ini. Apakah Anda sendirian membesarkan anak Anda? Ya, ibu membesarkanku sendirian. Anda membesarkan anak seorang diri dan masih terus berjuang. Kisah Anda di acara kami pasti akan menggerakkan seluruh negeri. Apakah Anda bersedia berpartisipasi dalam audisi acara detak jantung di momen ini? Berpartisipasi dalam audisi dan Anda bisa mendapatkan paket hadiah detak jantung senilai 888. Saya cacat dan memiliki seorang anak. Siapa yang mau denganku? Mungkin saya tidak seharusnya. Tidak apa-apa Nona, melihat Anda membesarkan anak seorang diri, itu tidak mudah. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengajukan permohonan ke tim produksi. Selama Anda berpartisipasi dalam audisi, kami bisa memberikan tambahan kepada Anda 8.888 yuan sebagai uang hadiah. Bagaimana menurut Anda? Dengan uang itu, saya bisa menyewa rumah. Nuan-Nuan tidak perlu mengikuti saya dan hidup dalam kemiskinan lagi. Selamat datang di program detak jantung di momen ini yang disponsori secara eksklusif oleh Aku Ingin Sebuah Rumah. Malam ini, kita akan menyaksikan seorang tamu yang sangat istimewa menggunakan kekuatannya untuk menulis keajaiban kasih sayang seorang ibu, menggunakan senyumnya untuk melawan ketidakadilan nasib. Mari kita berikan tepuk tangan dan sambut tamu pertama kita ke atas panggung. And narrated by M Media. Su yang mengalami amnesia dan sama sekali tidak mengenaliku. Apa yang harus kulakukan? Ci Ilchu, kabar baik. Acara detak jantung di momen ini yang disponsori oleh perusahaan kita telah mendapat respons yang luar biasa. Acara itu sedang disiarkan secara global saat ini. Para pengiklan juga mengantre untuk bergabung. Kenapa dia di kursi roda? Nona Jo, silakan. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo semuanya. Saya tamu nomor 1, Chou Ying. Apa yang sedang dilakukan tim produksi?
mencari orang cacat untuk menarik perhatian. Bagaimana bisa dia mencari pasangan seperti ini? Saya datang ke acara ini untuk mencari pacar yang cantik, bukan untuk menanggung beban orang lain. Tepat sekali. Dan dia membawa beban mati bersamanya. Saya sangat sibuk setiap hari. Saya tidak punya waktu atau tenaga untuk mengurus orang cacat. Dan seorang anak benar-benar membuang waktu saya. Jika ibu tahu, saya berkencan dengan seseorang di kursi roda, dia akan mematahkan kaki saya. Joying ini sebenarnya cukup cantik. Aku tidak akan membiarkanmu bicara buruk tentang ibuku seperti itu. Dia ibu terbaik di dunia. Pergi. Ayo kita lihat tempat kejadiannya. Ya, Semuanya harap tenang. Dengarkan saya. mendengarkan apa? Saya tidak mau merekam acara ini lagi. Tepat sekali. Seandainya saya tahu akan jadi seperti ini, saya juga tidak akan datang. Nyonya Show, saya sangat minta maaf karena tamu pria. Jika semua orang memiliki pendapat yang berbeda, sesuai dengan peraturan, Anda harus mengundurkan diri. Terima kasih. Tidak apa-apa. Nuan-Nuan, ayo pergi. Tunggu sebentar. Seseorang sudah memilih tamu nomor 1. Apakah ini diatur? Apakah ini diatur? Bagaimana mungkin ada yang memilihnya? Bagaimana mungkin ada yang memilihnya? Ini semua sudah direncanakan, bukan? Ini jebakan. Ayah. Ibu. Dia ayah. Nuan-Nuan, jangan memanggil sembarang orang seperti itu. Bukankah ini yang hidup? CEO Group Chu si Yotsu. Yama yang hidup si Chu. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Nona Su Ying. Saya Chu Mohan. Saya ingin bersamamu. Chu Mohan. Mengapa nama itu terdengar sangat akrab? Mungkinkah saya pernah bertemu dengan pria ini sebelumnya? Si Chu, saya memiliki cacat fisik. Dan saya memiliki seorang putri. Jika Tuan tidak bersedia, Saya tidak peduli jika Anda memiliki kekurangan. Dan saya tidak peduli jika Anda memiliki seorang putri. Saya hanya ingin memberikan Anda sebuah rumah yang utuh. apakah ini sengaja diatur oleh acara tersebut? Selamat kepada Xu Ying dan Xi Ochu karena telah berhasil dipasangkan. Kami berharap mereka di hari-hari mendatang agar mereka dapat berjalan bergandengan tangan melewati setiap musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, dan memegang kebahagiaan mereka dengan erat di tangan mereka. Berkah bagi mereka. Bolehkah kami meminta staf untuk memberikan paket hadiah mewah yang disediakan oleh sponsor kami beserta uang hadiah? Hebat sekali. Ibu dan ayah akhirnya bersama. Xi Chu, terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena Tuan, Nuan-Nuan dan saya akan menjadi bahan tertawaan semua orang lagi. Uang hadiah ini cukup untuk menyewa tempat. Saya tidak ingin menyusahkan Tuan lagi. Anda butuh menyewa tempat. Kebetulan saya punya teman seorang agen properti. Saya dengan harganya sangat terjangkau. Saya akan mengantar Anda melihatnya. Kalau begitu saya akan menyusahkan Tuan Xi Chu. Ciu, Dia adalah teman saya sang agen. saya. Ya, saya agennya. Halo Tuan, saya orang yang mencari sewaan. Tidak perlu terlalu besar. Apartemen satu kamar sudah cukup. Apa Anda dengar itu? Sebuah apartemen satu kamar. Ci Ilchu, Anda tidak punya properti sekecil itu. Properti Anda, semuanya di atas 200 meter persegi. Bukankah saya punya apartemen bersama itu? Sewakan saja pada mereka untuk saat ini. Ya, bagaimana dengan Ci Ilchu? Dia saat ini sedang berbagi apartemen. Bagaimana kalau saya antar kalian berdua untuk melihatnya? Ayo pergi. Pergilah. Ini dia. Lihat. Apakah Anda puas dengan ini?
Ini terlalu besar. Saya tidak mampu membayar sewanya. Jangan khawatir soal itu. Saya juga tinggal di sini. Ya, dengan begitu, kalian berdua bisa berbagi uang sewa. Kalau begitu, berapa harga sewa per bulan? 5. 5.000. Tidak, itu terlalu mahal. Sebaiknya saya pergi saja. Tidak, 500. Hanya 500 sebulan. 500. 500. Itu sangat murah. Ini, properti ini kebetulan milik kerabat saya. Sebenarnya mau bayar atau tidak pun tidak masalah. Ini nyaman untuk sekolah si anak, dan bahkan bisa gratis. Ya, ada sekolah dasar ternama tepat di sebelah sini. Tempat ini sempurna untuk Anda. Kalau begitu, saya akan menyusahkan kalian berdua. Ibu, hebat sekali. Kita akhirnya punya tempat tinggal. Ciu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Minta Bibi Liu menjaga Su Ying. Dan Anda bertanggung jawab mengantar Luan ke sekolah. Ya, Ciu. Su Ying. Su Ying. Cepat, pergi ke rumah sakit. Karena beberapa tahun yang lalu Nyonya menderita kehabisan esensi vital yang parah. Sekarang organ dalam beliau semuanya telah memasuki kondisi kegagalan. Dan hidupnya memudar. Dia tidak punya banyak waktu lagi. 6 tahun lalu, dia menjadi seperti ini. Demi menyelamatkanku. Ciu, saya telah mengecewakan Anda. Saya tidak bisa melindungi Nyonya saat itu. Kepergian saya juga merupakan jalan terakhir. Kalau begitu tebuslah dosamu. Bantu aku menyelamatkannya. Ciu. Ini adalah pil meridian. Dibuat dari teratai salju kunlun, ginseng berumur sabat dan ratusan herbal spiritual lainnya yang dimurnikan melalui 49 proses yang rumit. Jika Nyonya meminumnya, itu tidak hanya akan menyembuhkan organ dalam Nyonya yang gagal, tetapi juga menyembuhkan penyakit kaki Nyonya. Apakah kau yakin? Anda dan Nyonya sudah lama terhubung oleh hati dan nadi. Tapi sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menyempurnakan pernikahan Anda. Menggunakan energi vital Anda sebagai katalis obat adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Nyonya. Hanya saja. Apa maksudnya? Bicara terus terang saja. Hanya saja. Anda juga akan menderita akibatnya. Paling baik meridian Anda akan hancur. Membuat Anda cacat seumur hidup. Paling buruk, energi vital Anda akan terkuras. Dan nyawa Anda akan melayang. Meski metode ini bisa menyelamatkan Nyonya, Anda sendiri akan menanggung akibatnya. Paling baik meridian Anda akan hancur, membuat Anda cacat seumur hidup. Paling buruk, energi vital Anda akan terkuras habis, dan nyawa Anda akan melayang. Dalam 1 hari, selesaikanlah transfer saham. Transfer saham. Pindahkan semua saham ke sini. Atas nama Nyonya. Dan juga kartu emas ini. Tinggalkan untuk Nuan. Ciu, apakah Anda ingin mempertimbangkannya kembali? Pergilah dan lakukan. Ya. Ciu, Tuan di sini.
Minumlah obatnya. Penyakitmu akan membaik. Si Etu, saya tahu penyakit, saya tidak bisa disembuhkan. Namun, terima kasih bagaimanapun juga. Jika saya mati, bisakah Tuan membantu saya menjaga Nuan Duan? Kau tidak akan mati. Kau dan Nuan Nuan akan hidup bahagia. Aku akan menjaga kalian berdua seumur hidup. Jika saya benar-benar bisa bertahan hidup, saya akan mempertimbangkannya. Sui, bisakah kita? Si Etu, saya tidak akan menahan Tuan lebih lama lagi. Tuan sebaiknya kembali dulu. Tidak ada waktu lagi. Kita harus segera meresmikan pernikahan ini. Saya minta maaf Zhou Ying. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini untuk menyelamatkanmu. Kaki saya. Kaki saya memiliki perasaan. Chu Mohan. Bagaimana mungkin saya bisa bersama Tuan lagi? Chu Mohan, apakah Tuan mencoba menyakitiku lagi? Zhou Ying, dengarkan penjelasan saya. Itu kesalahan saya. Saya ingat sekarang. The film was translated Saya and ingat semuanya. narrated by M Media. Zhou Ying, bisakah kamu memaafkan saya? Itu semua salah saya. Apakah Tuan pikir bahwa satu kata aku salah bisa menghapus semua tipu daya itu? Dari awal sampai akhir, Tuan telah menipuku. Tuan telah memanfaatkanku. Dan sekarang Tuan memaksakan diri padaku. Chu Mohan. Saya Xiao Ying, bahkan jika saya harus mati, tidak akan pernah memaafkan Tuan. Zhou Ying, Ibu, siapa yang menulis semua ini? Saya terlalu bodoh. 7 tahun lalu demi dia, saya menulis kartu di seluruh pohon itu. Munafik. Ibu, sebenarnya ayah sudah melakukan banyak hal selama ini. Dan dia cukup baik padaku. Jangan pernah sebut ayah lagi. Aku mengerti ibu. Amitabha. Kakek,
Gadis yang baik. Kartu doa ini. Semuanya ditulis oleh Che Eochu untuk Nyonya. Konon katanya, mulai dari 6 tahun yang lalu, hari ketika Nyonya menghilang, Che Eochu tidak pernah berhenti. Apa gunanya dia melakukan semua ini? Rasa sakit yang saya derita tidak bisa terhapus oleh beberapa kartu doa. Sepertinya, Che Eochu masih tidak ingin menyakiti Anda, Nyonya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya padamu. Nyonya, Anda telah salah paham padanya. Saya salah memahaminya. 6 tahun lalu. Demi melindungimu, Nyonya, Che Eochu menolak untuk satu ranjang dengan Anda. Hal ini membuat hidup Che Eochu berada di ujung tanduk. Anda pasti salah. Dialah yang menggunakan hidup saya untuk ditukar dengan hidupnya. Gu Chairlah yang menukar obat Anda, Nyonya, yang menyebabkan penderitaan Anda. Dia menukar obat itu. Che Eochu mengira kalian berdua akan selamat. Mengenai apa yang terjadi kemudian, Anda sudah tahu. Nyonya, Anda menarik diri dari dunia dan menolak untuk menemuinya lagi. 6 tahun lalu demi menyelamatkan Che Eochu, Nyonya, denyut jantung Anda dipaksa hingga batasnya. Obat biasa tidak lagi mampu melawan takdir. Setelah Anda menyempurnakan pernikahan 6 tahun lalu, denyut jantung kalian saling terikat. Sekarang untuk menghidupkan Anda kembali, dia harus menggunakan cara yang sama untuk mengaktifkan kembali sel-sel Anda dan memicu penyembuhan diri. Jika dia ingin menyelamatkan Anda tanpa Anda kehilangan nyawa, dia harus menggunakan darah jantungnya sendiri untuk menyelaraskan Yale dan Yang Anda. Hanya dengan begitu Anda bisa diselamatkan. Namun hal ini, paling banter, akan membuat Che Eochu lumpuh permanen. Paling buruk hal itu akan langsung merenggut nyawanya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah bahwa saya benar-benar salah memahaminya? Che Eochu sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dia telah mengalihkan semua aset atas namanya kepada Anda dan Nona muda. Apa? Mengapa dia tidak memberitahu saya? Mengapa? Jika Anda tahu yang sebenarnya, apakah Anda masih akan menerima pengobatan Che Eochu? Tuan, di mana dia? Di mana dia? Takdir bermula dan berakhir, dan memiliki jalannya sendiri. Segalanya mengikuti aliran takdir. Ayah, ayah, Chu Mohan. Ini Chu Mohan. Di mana Anda? Chu Mohan. ayah, Chu Mohan, di mana Anda? ayah, Chu Mohan, di mana Anda? Chu Mohan, di mana Anda? Chu Mohan, di mana Anda? Chu Mohan.